Ya, yang pertama saya kira soal harga pupuk. Saya berharap pemerintah bisa mengendalikan lah ya, agar keberadaannya juga tidak hanya harganya yang mahal dan susah didapat, tapi harus sebaliknya, dia murah dan gampang didapat. Jadi akses ke petani untuk bisa mendapatkan pupuk murah dan ketersediaan yang cukup itu harus menjadi prioriti saya kira oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, saya kira soal peremajaan sawit tadi itu, kalaupun itu kemudian menjadi program strategis nasional pemerintah hari ini, mohon juga bisa dipastikan bahwa itu kemudian tidak merugikan petani. Ya, tidak merugikan petani karena kalau itu kemudian secara masif dilakukan tentu akan menghilangkan pendapatan petani. Kemudian yang berikutnya juga saya kira dengan baiknya harga petani, dengan baiknya harga sawit hari ini, kita juga berharap bahwa pemerintah bisa menjaga stabilitas harga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk menghormati mereka yang berjasa di bidang pertanian. Kami beri judul Pahlawan Pertanian 2021. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ekspor perkebunan, ekspor pertanian itu harus ditingkatkan karena memang menunjukkan prestasi yang baik. Di samping juga jangan lupa tetap menjaga produk-produk pertanian pangan. Nah, saya sekarang sudah bertemu dengan Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, Esos HMSP. Beliau adalah anggota DPD RI dari Sumatera Utara. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat Pak Bambang. Ya, Pak Dedi, saya mewawancarai Dirjen Perkebunan yang beliau mengatakan bahwa sawit sebagai andalan ekspor perkebunan saat ini itu yang terbesar ada di Sumatera Utara. Nah, ini berarti di wilayahnya Pak Dedi. Nah, Pak Dedi mungkin bisa cerita tentang perkembangan perkebunan sawit ini, terutama yang dikelola oleh para petani, Pak Dedi. Ya, baik, ada beberapa kabupaten kota memang di Sumatera Utara yang sama sekali nggak punya kebun sawit. Jadi sebagian besar itu punya. Ada Nias. Saya kira Nias itu secara keseluruhan hampir tidak ada sawit, termasuklah di kota ya, kota Medan, kota Binjai, jadi di kota Padang Sidimpuan sendiri masih ada. Jadi hampir sebagian besar wilayah Sumatera Utara itu memang ditanami sawit. Dan ada beberapa kabupaten kota yang sangat besar, yaitu Labuhan Batu Utara, kemudian Asahan, Labuhan Batu Selatan, dan juga kemudian Padang Lawas Utara. Ini beberapa wilayah yang saya kira dicatat sebagai kabupaten kota yang punya lahan pertanian sawit paling besar. Jadi memang sebelum Pak Bambang hari ini wawancara saya, karena saya sudah 1 minggu nggak update soal harga TBS, tadi juga saya tanya sama teman-teman di sana. Harga sawit sampai hari ini alhamdulillah masih terjaga baik dan cenderung naik terus sebetulnya. Iya, iya. Per tadi itu dari petani langsung ke pabrik, informasi 2.900 sampai 3.000. Ya. Jadi memang harganya lumayan bagus hari ini saya kira, tapi memang tentu saja bagi para petani harga bagus ini kan juga
Karena memang hampir 1 atau 2 tahun terakhir ini kan harganya kan anjlok gitu. Jadi kalaupun hari ini agak dapat untung besar dengan harga yang bagus, tetap saja menutupi yang kemarin-kemarin juga gitu. Pak Deddy, dengan luasnya lahan sawit di Sumatera Utara, berarti dampak sawit terhadap perekonomian Sumatera Utara ini sangat besar ya? Saya kira lumayan bagus ya, termasuk juga nilai ekspor yang tercatat di Sumatera Utara juga yang paling besar itu hari ini tentu masih tetap sawit. Kemudian juga yang paling bisa dirasakan tentu di tingkat petani ya. Kalau kita mau mengukur langsung pengaruhnya, memang petani hari ini begitu merasakan, artinya hari raya lah mereka hari ini dengan harga sawit ini, petani cukup mendapatkan kesejahteraan lah hari ini. Walaupun kalau misalkan besok tiba-tiba harganya anjlok lagi, ya nanti, tapi paling tidak mereka hari ini bisa merasakan luar biasa lah kegembiraan dengan harga yang bagus ini, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap pendapatan pendapatan daerah juga pasti secara otomatis berpengaruh lah. Nggak mungkin nggak berpengaruh Pak Bambang kan. Kelihatannya sih menurut hitung-hitungan harganya akan tetap bagus karena pertama sawit ini juaranya memang Indonesia, jadi yang terbesar itu dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada program untuk biodiesel, jadi kalau nggak diekspor juga dibeli di dalam negeri cukup besar kebutuhannya Pak. Nah ya. Jadi kalau dilihat dari persentase Pak, itu berapa persen yang sebenarnya dikelola petani langsung dan seberapa besar yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Pak? Saya persentasenya nggak tahu langsung ya, tapi kalau rata-rata di Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, itu rata-rata petani kan kalau di tingkatan petani rata-rata punya 2-3 hektar saja sebenarnya. Jadi sebagian besar itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya. Kalau soal presentasinya saya nggak hafal nih saya Pak Bambang berapa banyak, tapi rata-rata petani itu hanya memiliki 2-3 hektar. Itulah yang umum ya, yang umum mereka punya. Jadi selain petani yang punya sendiri, kalau itu perusahaan-perusahaan besar itu berarti pekerjaannya melibatkan juga tenaga kerja yang cukup besar juga kalau gitu Pak ya? Oh iya, baik itu PTPN maupun perkebunan swasta ya Pak Bambang, dan itu kan di area-area perkebunan itu kan udah pasti ada pelibatan tenaga kerja baik yang terutama saya kira yang di lokal di situ kan. Dan kelihatannya juga produk ini cepat jadi uang ya, jadi penjualannya gampang itu sawit ini. Oh iya benar lah Pak Bambang, artinya kalau ya sekarang ini kan semuanya ditampung ya kan, harganya bagus udah pastilah orang sekarang semangat untuk bisa panen sawit gitu, karena dengan harga yang lumayan itu mereka bisa berpenghasilan lumayan juga kan hari ini. Dan pasti laku lah, nggak mungkin nggak laku Pak Bambang kan. Iya, itu ada dampak nggak Pak? Karena harga sedang bagus, kemudian semua tanaman yang lain dirubah. Katanya ada yang dari karet itu, petani karet pindah ke sawit sekarang. Secara masif saya nggak melihat itu Pak Bambang, karena harga karet juga meskipun nggak sebagus sawit ya, secara perlahan sebenarnya mulai ada kenaikan harga juga. Secara masif kalau untuk di Sumatera Utara saya lihat nggak ada yang secara besar-besaran kemudian melakukan
apa ya? Yang banyak itu justru sekarang ini saya nih karena banyak dapat WA juga kan, ada lahan mau dijual gitu. Yang gitu yang banyak malah sekarang nih, lahan sawit mau dijual, lahan itu mau dijual, gitu. Sekian hektar, harganya sekian ratus juta, harga sekian miliar gitu. Tapi pengalihan dari satu komoditas saya kira enggak juga. Artinya orang mulai bersemangat lagi untuk menanam sawit itu ya sekarang. Ya lahan yang sudah ada selama ini barangkali nggak terurus, nah hari ini mulai diurus dengan bagus lagi lah kan. Dulu ketika harganya anjlok kan, bahkan panen pun mereka terpaksa karena mau nggak mau aja harus dipanen gitu. Sementara harganya juga nggak ada. Ya hari ini semangat lah gitu. Walaupun harga pupuk cenderung lebih naik juga gara-gara itu. Ini terjadi di mana-mana. Saya sudah wawancara dengan Jambi, dengan Bengkulu, hampir sama situasinya. Nah, saat ini kebanyakan petani sedang menghadapi musim peremajaan, replanting. Nah, mungkin Pak Didi tahu apa yang terjadi di Sumatera Utara, karena di tempat lain itu banyak mereka yang agak enggan itu untuk meremajakan karena masih menunggu walaupun hasilnya tidak maksimal tapi masih bisa dipanen dan harganya masih bagus gitu. Memangnya Pak Bambang, jadi saya tanya juga ke mereka, nanti aja lah itu ketua kita replanting. Mudah-mudahan ini harganya bisa, pokoknya sekarang ambil hasil dulu gitu. Soal nanti 6 bulan ke depan jeblok lagi ya udah, yang penting hari raya dulu hari ini, nanti kita pikirkan berikutnya. Memang mindsetnya menurut saya sih agak keliru ya. Karena hanya sesaat saja berpikirnya, meskipun ada program kan sebenarnya dari pemerintah untuk peremajaan itu kan. Jadi ada sih berjalan peremajaan itu, tapi tidak semaksimal yang ditargetkan sesungguhnya gitu. Betul itu. Jadi mindset dan paradigma itu juga di petani-petani lokal di Sumatera Utara jalan juga, itu berlaku juga. Pokoknya panen dulu hari ini, nanti kita pikirkan berikutnya. Nah, juga yang menjadi masalah itu kalau sudah di replanting mereka akan kehilangan penghasilan 4-5 tahun karena menunggu panen itu. Nah, selama itu mereka tidak mendapat apa-apa walaupun bibit kemudian pupuk waktu replanting itu disiapkan. Nah, sekarang ada usulan supaya disediakan juga jaminan hidup selama menunggu panen. Nah, kemarin Dirjen Perkebunan sudah setuju itu, dan BPD PKS yang mengelola dana sawit itu juga asal pemerintah meminta, mereka akan menyiapkan. Nah, ini tinggal anggota DPD ini yang harus mendorong. Ya kalau misalkan nilainya setara dengan penghasilan petani dan itu bisa menutupi kebutuhan dasar petani, saya kira nggak ada persoalan ya, boleh saja itu. Tapi menurut saya juga jangan sekaligus seluruhnya juga direplanting. Jadi kalau dia punya 2 hektar misalkan gitu kan, ya 1 hektar dulu lah, biar 1 hektar bisa juga. Karena selama hari ini kan trust rakyat kepada pemerintah juga soal dana-dana begini kan nggak penuh juga gitu. Kadang-kadang mereka berpikir iyalah hari ini dijanjikan akan diberikan begitu. Begitu punya mereka di replanting karena memang ada program dari pemerintah untuk peremajaan, ternyata mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi menurut saya sih skenarionya saya setuju peremajaan itu pemerintah ikut bantu, dan tapi kemudian jangan secara keseluruhan lahan sawitnya di replanting, secara bertahap saja gitu. Jadi menarik ini usulnya ya. Jadi kalau masalah apa saja Pak? Tadi disebutkan masalah pupuk yang ini pupuk hari ini per hari ini saya tanya tadi itu 620.000 yang non subsidi itu ya, yang urea non subsidi itu 620.000 hari ini.
Padahal kemarin-kemarin itu kan 300-an ribu ya, bahkan ya sekarang ini udah hampir 500-an ribu juga sampai ke 600 ribu harganya gitu. Jadi memang saya melihat begitu harga sawit naik, harga pupuk juga merangkak naik juga kan. Jadi memang tidak saling menguatkan dia. Harusnya pupuknya biarlah tetap stabil di harga yang lama sehingga kemudian petani betul-betul bisa merasakan dampak yang positif terhadap nilai harga yang lagi bagus-bagus ini gitu. Itu salah satu saya kira. Kemudian juga yang kedua tadi itu soal permajaan sawit yang menurut catatannya kata teman-teman itu hampir belum ada sosialisasi yang maksimal juga soal itu katanya. Jadi sebahagian petani malah nggak tahu kalau ada program permajaan itu. Dan saya kira memang kalau untuk mungkin di beberapa tempat ada problem soal tengkulak atau apa gitu. Kalau di Sumatera Utara saya lihat hampir tidak ada tengkulak itu gitu. Pak, itu pupuknya pupuk non subsidi ya? Iya, yang non subsidi. Ya. Kalau yang non subsidi payah dapat lah pasti. Ya. Kalau pupuk non subsidi kan tetap saja itu yang produknya kan BUMN, Pak. Apakah harganya bisa berubah-ubah? Ya itu nggak ngerti saya kan. Menurut mereka bahwa hari ini naik terus harga pupuknya begitu. Ya. Kalau yang subsidi malah susah didapat di pasaran katanya. Jadi harga naik tetapi harus menanggung beban pupuk. Pak Dedi, itu kalau pohon sudah besar-besar sudah berbuah tetap dipupuk ya? Oh ya tetap, karena memang kan kekuatannya sawit ini kan dipupuk itu gitu. Jadi kayak hari ini misalkan mereka para petani ini laporannya ke saya nih, mereka hari ini nggak pupuk dulu gitu, biar aja sampai 3-6 bulan ke depan mereka nggak usah pupuk, ngasil aja dulu, ambil aja dulu bahannya, nggak usah dipupuk, karena harga pupuknya mahal. Ya udah nanti aja, mudah-mudahan harga pupuk turun, bisa kita beli katanya. Ya kalaupun nanti misalkan 3 bulan 6 bulan ke depan, nah itu urusan nantilah. Jadi pikirannya memang singkat-singkat aja hari ini, terutama yang saya ini bicara yang petani-petani kecil yang di bawah lah ini ya Pak Bambang ya. Kalau yang korporasi saya kira kan hampir nggak ada masalah sih soal itu. Itu di tengah-tengah misalnya kalau korporasi perusahaan, kemudian petani yang 2-3 hektar, yang petani-petani agak besar tidak ada Pak, yang tengah-tengah yang 5-10 hektar gitu misalnya. Oh ada, tetap ada. Tapi memang itu biasanya juga yang pemiliknya rata-rata bukan orang tempatan kan. Kalau yang menengah itu juga rata-rata udah pasti yang dari luar lah, ada yang dari Medan, katanya dari Singapura, dari Jakarta, ya gitu-gitu. Nah. Ya. Tapi semua sekarang sedang menikmati harga tinggi semua Pak ya. Nah, kalau itu alhamdulillah tentu bersyukur lah ya, para petani hari ini bersyukur karena ada hasil yang agak lumayan. Kalau soal lahan Pak, ada masalah nggak? Kemarin saya tidak tahu ya di mana itu ya, itu ada video, ada ibu-ibu yang punya lahan sawit gitu, tapi kemudian protes gitu. Kalau di Sumatera Utara ada masalah-masalah lahan nggak? Tetap ada masalah lahan antara perkebunan dengan masyarakat, itu selalu banyak sekali sekarang konflik saya kira soal, ya ini kan masuk dalam konflik tanah juga ya, soal kepemilikan, soal batas-batas ya. Dan itu bukan masalah hari ini, tapi sudah masalah yang bertahun-tahun juga. Jadi sampai ini nggak selesai juga tuh Pak Bambang. Kalau saya sih berpikirnya ya kalau pemerintah mau baik dibagi aja lah mana yang berkonflik-konflik itu kan. Nah, Pak Dedi
mungkin terakhir ada harapan dan saran kepada baik kepada pemerintah maupun pada petani, pada para pengusaha, mungkin BUMN yang bergerak di bidang sawit ya. Jadi apa yang harus dilakukan ini supaya sawit ini benar-benar bermanfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat? Ya, yang pertama saya kira soal harga pupuk. Saya berharap pemerintah bisa mengendalikan lah ya, agar keberadaannya juga tidak hanya harganya yang mahal dan susah didapat, tapi harus sebaliknya, dia murah dan gampang didapat. Jadi akses ke petani untuk bisa mendapatkan pupuk murah dan ketersediaan yang cukup itu harus menjadi prioriti saya kira oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, saya kira soal peremajaan sawit tadi itu, kalaupun itu kemudian menjadi program strategis nasional pemerintah hari ini, mohon juga bisa dipastikan bahwa itu kemudian tidak merugikan petani. Ya, tidak merugikan petani, karena kalau itu kemudian secara masif dilakukan tentu akan menghilangkan pendapatan petani. Kemudian yang berikutnya juga saya kira dengan baiknya harga petani, dengan baiknya harga sawit hari ini, kita juga berharap bahwa pemerintah bisa menjaga stabilitas harga ini. Jadi agar agar kebahagiaan petani ini dan para pelaku sawit lainnya itu bisa berlangsung lebih lama lah gitu ya. Jadi petani kita tidak hanya menikmati hasil itu pada waktu-waktu tertentu seperti hari ini saja gitu. Ini kan seperti mengulang kejadian di awal-awal reformasi dulu ya. Harga sawit bagus tapi kemudian lama-lama anjlok lagi gitu. Dan kemudian yang berikutnya, saya juga sempat membaca kemarin soal sikap pemerintah yang mau mengurangi nilai ekspor sehingga memaksimalkan di dalam negeri untuk menyiapkan berbagai produk turunan dari sawit. Saya kira itu juga menjadi hal yang menarik untuk disikapi oleh pemerintah secara konsisten, tapi harganya juga harus tetap dijaga gitu. Saya kira itu beberapa halnya. Dan kepada petani sawit saya kira secara khusus pesan saya bahwa ya apa yang sudah berlaku hari ini tidak membuat petani sawit kemudian lupa bahwa proses merawat tanamannya berikutnya itu juga butuh biaya gitu, sehingga kemudian jangan secara masif juga menghabiskan seluruh keuntungan yang ada hari ini gitu. Tidak konsumtif lah ya. Tidak konsumtif ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Dedi Iskandar Batubara, SOS SHMSP, anggota DPD RI dari Sumatera Utara. Mudah-mudahan sawit yang sedang bagus ini benar-benar mensejahterakan petani dan mengangkat perekonomian di Sumatera Utara. Terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Bang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.